Puji muliakan nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudari dan brother and sister semuanya. Semua kita diberkati pagi hari yang indah ini, amin. Yang diberkati oleh Tuhan boleh lambaikan tangan. Haleluya. Kita percaya ketika kita datang di hadapan hadirat Tuhan pagi hari ini, kita akan dilawat oleh Tuhan, amin. Kita mau berdatang dan percaya dengan sungguh. Kita datang di bawah kakinya, kaki yang luar biasa, yang mau menerima kita semua. Bahkan saat kita melakukan kesalahan, Dia tetap mengasihi kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau datang di hadapan hadirat-Mu, oh Tuhan. Penuhi kami Tuhan, urapi dan jamalah kami. Serahkan kepadamu Tuhan. Kami mau nyatakan hadirat-Mu, kami mau nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Kami mengundang Kau untuk hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Jamah kami dan lawat kami Bapa. Jadikan kami seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kebaikan-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, Roh Kudus-Mu memenuhi ruangan ini Tuhan. Jadikan Roh-Mu yang menguasai gedung ini Tuhan. Terima kasih mau memuji nama-Mu Tuhan. Mari sama-sama jemaat Tuhan, kita mau datang diam di hadapan hadirat-Mu, di hadapan hadirat Tuhan. Mari Tuhan penuhi. Memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Kami rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan
menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Haleluya. Di hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu, karena kami rindu Tuhan. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Mari sama-sama kita nyatakan, oh, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tangan-Mu. Ini kami Tuhan, menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Lebih dahsyat, kita mau nyatakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, terima kami, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, kami mau diam di hadirat-Mu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya.
manusia yang melakukan banyak kesalahan. Terima kami di dalam hadirat-Mu Tuhan. Layakkan kami. Terima kasih Tuhan. Penuhi kami, lawat kami, Engkau jamah. Roh Kudus-Mu, penuhi kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan, sebab Engkau yang layak. Engkau yang layak. Kami tak layak Tuhan, karena Engkau melayakkan kami hingga kami layak Tuhan. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Kau besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Sejemput kita semua bangkit berdiri. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kami mau nyatakan Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Karena hanya Kau yang layak ku agungkan. Oh, hanya Kau yang layak ku agungkan. Berikan kemuliaan Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa yang baik, karena kami siap untuk lebih dahsyat memuji, mempermuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Semua bersukacita hari ini, amin. Kita mau serukan nama Tuhan yang lebih dahsyat, amin. Katakan samping kiri kananmu, Tuhan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Katakan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya
Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Hey, mau bersorak bagi Tuhan. Amin. Katakan samping kiri kananmu, kita mau katakan lebih dahsyat. Tuhanku, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Amin. Katakan sampai kiri kananmu, Tuhan Yesus dahsyat. Katakan sampai kiri kananmu, serukan nama Tuhan. Namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Tangannya di atas yuk. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi katakan, Yesus nama di atas segala nama. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat. Kami mau serukan namamu lebih dalam lagi. Haleluya. Kita mengatakan lebih dahsyat, ajaib Kau Tuhan. Yuk, saya coba kita semua lebih semangat lagi yuk. Kita mengatakan dengan luar biasa, tak terbatas, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau berkah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Saya mau mengatakan, Dia ajaib, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Lebih dahsyat lagi kita mengatakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, oh hanya Kau yang layak ditinggikan.
1, 2, 3, go! Woo! Kita katakan Yesus kita lebih ajaib. Ajaib Tuhan, hey hey, agung dan perkasa, sumber, kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus kaulah Raja mulia, ajaib Tuhan, agung dan perkasa, kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus kaulah Raja mulia. Tepuk tangan lebih dahsyat tuh. Raja mulia, berikan kemuliaan untuk Tuhan. Tuhan, kita tetap dalam hadirat Tuhan. Karena kita sudah siap. Kita sudah siap ditegur oleh kebenaran firman-Nya. Ini kami Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Perlengkapi kami Tuhan. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan, saat ini, saat ini, Tuhan. Sekali lagi katakan, saat ini, Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Saat ini kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami ini sadar kami ini gak punya apa-apa Tuhan tanpa Engkau. Kami gak punya power apapun Tuhan dalam hidup ini tanpa Engkau Tuhan. Biarlah kami boleh terus mendekat kepada-Mu.
Kami boleh terus embrace to you Lord. Kami boleh terus rangkulan dengan Tuhan. Karena hanya itu yang membuat kami menjadi kuat di dalam hidup kami, di dalam setiap rencanamu, pribadi lepas pribadi. Kami percaya Tuhan, kekuatanmu melebihi dari segalanya. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Engkau juga mengurapi hamba-Mu Tuhan. Urapi lidah bibirnya, setiap apapun kata-kata yang dikeluarkan oleh hamba-Mu ini Tuhan, boleh membawa berkat untuk kemuliaan nama-Mu. Dan hamba-Mu juga berdoa untuk setiap hati, telinga yang mendengarkan. Mereka boleh menjadi tanah yang subur. Mereka boleh bertumbuh, berbuah lebat. Untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Mereka bukanlah orang-orang fasik yang mengetahui kebenaran tapi tidak melakukannya. Tapi mereka adalah anak-anak Allah, prajurit-prajurit Tuhan yang siap untuk melakukan segala perintah komandannya. Terima kasih Bapa, dan kita yang siap menerima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk. Shalom. Coba kasih senyum kiri kanannya. Sudah kenal belum? Ya, dari tadi soalnya tegang terus. Seperti tema kita ya, untuk bulan ini yaitu upgrading. Saya kasih tema, ayo naik. Soalnya dari kemarin-kemarin nggak ada yang ngajak naik. Cuman ngomong aja, next level begini, tapi nggak ada yang ngajak. Siapa yang pengen levelnya naik? Semuanya ya, nggak ada yang pengen levelnya turun ya. Next. Saya memberikan definisi sedikit. Next level itu mungkin ada yang belum ngerti artinya apa, ya. Extra miles, level up, next level itu semuanya sama. Menjadi lebih baik dalam hal positif, naik ke tempat atau posisi yang lebih tinggi, tanggung jawab yang lebih besar, dan yang pasti nggak diam di tempat, betul? Yang suka main game ya, seneng nggak kalau levelnya naik? Nggak ada yang kepengen main game tapi kalah terus, buat apa ya? Buat apa? Kemudian tanggung jawab yang lebih besar, itu udah pasti. Spider-Man aja tahu ya, great power, great responsibility. Ya, oke. Tidak diam di tempat. Oke, apa saja yang diperlukan supaya bisa naik level? Kesadaran dari diri sendiri. Ini kebanyakan masih belum diaplikasikan ya. Gimana kita bisa naik level kalau kita itu nggak pengen naik level? Ada nggak orang yang kepikiran kayak begitu? Hidup saya cuma begini-begini aja lah, nggak usah yang aneh-aneh. Pokoknya udah bisa makan ya, bisa have fun, bisa semuanya bisalah tercukupi, terus spiritualnya juga udah bergereja, setiap minggu ke gereja, setiap minggu melayani, nggak ada hal yang perlu dikhawatirkan lah, nggak ada hal yang perlu dinaikkan lagi, karena kita sudah puas dengan hal itu. Nah itu kepuasan yang kemarin David juga bilang, kepuasan itu menjadi kendala, karena kita nggak nyadar diri sendiri ini sebetulnya perlu level up terus. Yang kedua, power atau kekuatan. Sebagai anak Tuhan, kita nggak akan mungkin bisa lakukan semuanya sendiri. Kisah 2 ayat 3-6 itu kuasa Roh Kudus, di mana murid-murid Tuhan Yesus menyaksikan turunnya Roh Kudus, yang merasakan kuasa Roh Kudus itu membakar mereka sehingga mereka itu punya power lagi untuk menjangkau jiwa-jiwa. Kemudian yang ketiga adalah iman. Ibrani 10 ayat 38a, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Betul? Kalau kita nggak punya iman, ya kita nggak akan di sini nih sekarang ini nih. Yang keempat, strategi. Kita harus punya strategi kalau kita mau naik level, betul nggak? Contoh aja, kalau kita mau cari kerjaan yang lebih baik, kan kita pasti ngelamar ke tempat lain yang lebih baik dong. Nggak mungkin kita cari kerjaan yang lebih jelek dari yang ini. Kecuali kalau memang ada hal-hal yang jadi reference ya. Seperti halnya saya cari kerjaan yang dekat dengan rumah.
Tapi belum tentu itu kerjaannya bisa naik level, bisa aja sama gitu loh. Karena preferensi pencari pekerjaan ini maunya satu area gitu, ada hal-hal yang tertentu. Tapi strategi itu perlu kita lakukan. Bahkan semuanya yang orang yang lomba, orang atletik, semuanya punya strategi untuk maju di dalam challenge, maju di dalam perlombaan. Next, pengorbanan, waktu, uang, kepentingan. Saya percaya bahwa prosesnya kan gak mudah, ya kan? Kita mau naik level prosesnya gak mudah. Harus ada waktu yang dikorbankan, ada uang mungkin yang dikorbankan, ada kepentingan-kepentingan yang dikorbankan. Each of us kita gak ngerti. Kita punya sesuatu yang harus kita korbankan itu pasti. Entah antara 3 itu atau lebih banyak lagi atau salah satunya. Saya akan memberi kesaksian sedikit ya mengenai pengorbanan ini. Gereja Hope ini berdiri, kita rintis gereja Hope ini dengan saya berdua, dengan Pastor Nathan, karena kami merasa kami mendapat panggilan itu. Nah setelah sekian lama kita menggembalakan di situ ya, kita pernah yang sudah pernah tahu story-nya, kita pernah diusir dari gedung pajak. Kita di sana nggak sampai 1 tahun, nggak sampai kayaknya. Cuma 6 bulan ya. 6 bulan kita udah renovasi besar-besaran, itu ada di lantai 7. Muat sekitar 1.000 ada nggak ya? 1.000 ya ada ya? 1.000 ada. Dan tiba-tiba pemiliknya ini bilang, saya nggak jadi deh buat gereja. Padahal kita udah teken surat kontrak semuanya, di atas meterai semuanya sudah sah, tidak ada apapun, tidak ada hal yang tidak sah di situ. Karena kita tahu kita ini gereja, jadi semua hal sebelum kita lakukan kita harus buat secara legal. Nah saat itu kita diusir, bahkan sampai kita mau doa aja itu listrik dimatiin, lift dimatiin. Kita naik tangga darurat, naik ke lantai 7 untuk berdoa. Udah listrik dimatiin, lift dimatiin, gak bisa akses. Ini orang masih bisa naik tangga loh. Mungkin dia pikirnya gitu, masih naik tangga berdoa. Tapi kita gak pernah putus asa ya. Yang punya pemiliknya, ownernya juga gak putus asa juga. Karena kita bisa naik, kita bisa berdoa. Suatu saat kita masuk ke gedung parkiran udah diusir. Jadi nggak boleh naik lagi, sudah diusir. Nah ketika kita diusir, semua alat-alat musik ada di gedung itu. Akhirnya rame. Sampai ke sinode. Mereka juga nggak bisa berbuat apa-apa ya. Semuanya kita harus kerjakan sendiri lah. Ada pengorbanan dari Pastor Nathan dan saya itu, dan banyak pengerja-pengerja juga yang terlibat. Saya yakin hari-hari itu rasanya sakit banget ya. Masih ingat ya, sampai hari ini tuh masih ingat, gak mungkin lupa. Pengorbanan yang sudah kita lakukan tuh gak mungkin lupa. Tapi di saat-saat kita seperti itu, kita masih tetap punya tempat ibadah loh. Tuhan itu luar biasa. Jadi waktu itu saya memang ada bisnis buka rumah makan di Ruko Geraha Boulevard. Kita pakai di lantai 2. Tapi karena tidak ada alat musik, bahkan gitar aja itu nggak ada. Jadi susah ya kalau kita mau fellowship, mau adakan ibadah untuk sekolah minggu itu juga nggak ada ruangan. Akhirnya saya berpikir begini, mungkin Tuhan ilhamkan ke saya bilang Pastor Nathan, karena gini, di saat Pastor Nathan stres, pasti stres lah. Sudah seperti itu pasti stres gak bisa mikir. Jadi saya juga bantu untuk selalu pikir cari jalannya ya. Saya bilang di restoran-restoran Chinese itu kan suka ada keyboard ya. Boleh gak kita tuh pinjem di tempat itu, kita pelayanan ibadah di situ gitu. Tanggapannya sangat baik banget. Bahkan dia ngomong gak usah bayar apapun, pakai aja, silahkan. Tapi kita harus ngikutin jam buka restorannya. Jadi sebetulnya kita biasa ibadah jam 10, di sana karena buka jam 10 restorannya, kita harus ibadahnya sebelum buka restoran. Jadi jam 8 itu kita juga sudah harus di sana ibadah.
Nah kita juga satu restoran itu dipinjemin beberapa tempat. Jadi ada kita dikasih VIP untuk sekolah minggu. Terus kita dikasih ruang tengahnya itu untuk ibadah. Jadi kita benar-benar nggak perlu beli apapun di rumah makan itu, kita pakai secara free. Kita boleh pakai keyboardnya, kita boleh pakai mic, semuanya boleh dipakai. Itu proses yang tidak enak. Itu yang tadi saya ngomong ya, yang sebelumnya itu ada proses yang harus kita lalui untuk naik level ini. Tapi kita naik level apa enggaknya kita kadang nggak ngerti gitu ya. Kita laluin prosesnya dulu. Setelah itu proses sampai ke polisi. Dan Konatan ini dipanggil di Mabes Polri. Dan saat itu tidak ada yang mendampingi beliau loh. Jujur aja saya katakan banyak jemaat yang meninggalkan kami. Tapi nggak apa-apa. Saya tahu, Pastor Nathan tahu, wah luar biasa sakitnya. Udah diusir, masih ditinggalkan jemaat ya. Mungkin karena mereka tidak nyaman ibadah jamnya. Mungkin mereka juga tidak nyaman lokasi ibadahnya karena kan jauh. Tapi nggak apa-apa. Kita terus berjuang. Dipanggil ke Mabes Polri, saya juga berdoa terus. Wah ini kenapa ya? Karena nggak ada yang barengin dia. Sendirian dia ke Mabes Polri itu sendirian. Dan sampai sana pulang akhirnya saya tanyain gimana? Ya pokoknya hasilnya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Itu barang-barang harus dikeluarkan dan kita harus pindah gitu tanpa ada kompensasi apapun, Lah Konatan kan nggak bisa ya, Pastor Nathan nggak bisa untuk melakukan itu karena dia punya tanggung jawab. Semua orang yang nyumbang ke gereja itu kan tanggung jawabnya dia, ya untuk ini pekerjaan Tuhan bukannya bisnis pribadi. Akhirnya sudah minta tolong kemana yang petinggi itu udah minta tolong. Gak bisa, akhirnya cuma hanya satu tuh. Kita nyerah Tuhan, kita gak tahu nih kita mesti ngapain lagi. Di saat menyerah itu, besoknya ada satu orang telepon. Orang ini sebetulnya gak kenal. Dia bilang gini, Pak Nathan, gimana sih ceritanya kok seperti ini? Yang namanya Pastor Nathan ini sudah berbulan-bulan cerita terus soal itu ya, sampai bosen. Dan tidak ada solusinya. Jadi dia merasa gini, udahlah gak usah tanya deh. Orang kamu gak bisa bantu saya kok, buat apa nanya-nanya lagi. Saya sudah cerita dari yang paling tinggi sampai yang daerah itu tidak bisa. Gitu loh. Jadi kita sudah pasrah aja. Orang ini tapi gencar selalu nanya loh. Besoknya udah jawab begitu, besoknya lagi dia telepon. Ya, dijawab lagi sama Pastor Nathan, enggak usah. Saya enggak mau cerita lagi, saya sudah capek cerita. Besoknya lagi dia telepon lagi. Nah yang ketiga kali ini Pastor Nathan baru ngeh. Oh orang ini kayaknya memang disuruh Tuhan. Akhirnya dia cerita. Dia cerita begini-begini. Dan akhirnya kenapa orang ini telepon? Karena jemaat dia itu yang digembalakan dia. Itu ternyata salah satu polisi tertinggi yang dilaporin sama ownernya. Jadi owner ini melapor kepada satu polisi ini dan ternyata polisi ini tuh jemaatnya pendeta ini, ya pendeta si A ini. Dan ternyata dia anak Tuhan juga ya, jadi dia nanya kenapa sih gereja kok harus disegel gitu, kenapa kok harus ada pertengkaran kayak begini, jadi dia tuh kepengen ngerti gitu loh. Akhirnya ya sudah kita dipertemukan dengan dia, wah ini memang orang yang dikirim Tuhan, benar. Setelah kita melalui semua proses itu, kuncinya cuma satu, berserah sama Tuhan. Tuhan kirim orang ini akhirnya mempertemukan kita, duduk bareng. Saya masih ingat di salah satu mall di Jakarta, duduk bareng, ngomongin owner, saya dan bapak ini sama gembalanya ngomong, ini gereja kamu tidak boleh begitu kan. Dia bilang begitu, anak Tuhan ini yang kebetulan juga polisi, dia punya pangkat lah. Kamu harus kembalikan semuanya itu, biaya renovasi Pak Nathan hitung semuanya berapa, kembalikan. Akhirnya tanggal 17 Agustus kalau nggak salah, dan kita juga dikasih waktu itu cuma 1 hari itu doang. 1 hari itu doang kita nggak punya tempat untuk mengisi ya.
Dan satu hari itu doang kita harus keluarkan kayaknya 700 kursi ya. 700 kursi, alat musik, nyopot semua AC, terus apa lagi, macam-macam ya ini ya kayaknya ya. Pokoknya kita inilah sofa dan segala macam kita harus kosongkan di dalam waktu 1 hari itu. Jadi dikasih waktu dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore, sudah itu aja. Kamu harus keluarkan semuanya hari itu juga. Lah hari itu juga kita, itu ngomongan kemarin ya waktu kita bertemu ya, besoknya itu tanggal 17 Agustus, dia bilang harus hari itu juga semuanya keluar. Terus kita mau nggak mau kita harus okein, meskipun kita nggak tahu mau ditaruh di mana nih tempat. 700 kursi, AC standing segini banyaknya, ya ini masih ada yang di bawah ya, lantai 2, dan masih ada beberapa yang udah dijual ya. Kita perlu banyak truk ya, banyak orang untuk packing dan segala macamnya. Nggak punya tempat untuk naruh ini semua barang. Tapi pada tanggal 17 itu, saya nggak tahu, saya lupa ceritanya bagaimana. Waktu itu kita pernah cari-cari ruko ya. Tapi hanya ruko ini, tanggal 17 pagi, agennya kontak Pastor Nathan. Yang punya ruko ini, agennya. Kontak ruko ini kira-kira sudah 3-4 tahun atau 5 tahun ruko ini gandeng ya, nomor 11-12 ini tidak dipakai. Jadi kosong, yang punya sama. Kita dikontak, dia bilang, bisa ini langsung pindahan hari ini juga. Padahal kita hari itu tuh belum bayar DP pun loh, ke ruko ini tuh belum bayar DP apapun. Tapi Tuhan itu luar biasa. Dia keluarkan, dari situ dia suruh kita keluar, dia kasih tempat langsung tanpa embel-embel. Tanpa kita nitip tempat kemana-kemana ya, tanpa nitip tempat loh, langsung ke sini. Langsung ke sini. Dan itu menurut saya wah pengalaman yang luar biasa banget, sakitnya bukan hanya di sini, semuanya sakit. Semuanya sakit. Bahkan keluarga pun juga, anak-anak kalau ngelihat parentsnya stres pasti ya nggak enak ya, suasana keluarga pasti nggak enak semuanya. Tapi itu yang harus kita lakukan, ada pengorbanan, ada waktu yang dikorbankan, kepentingan yang dikorbankan. Kalau kita pikir-pikir, ya kita memang sebagai gembala ya emang ngurusinnya kayak begini. Kalau orang lain mikirnya, ya buat apa ngurusin kayak begitu, mendingan ngurusin bisnis gua sendiri, mending kalau itu bisnis gua ya. Ini kagak, ini ngurusin orang banyak, ini ngurusin gedungnya orang banyak supaya bisa beribadah. Dan akhirnya begitu dapat kompensasi dari sana, kita pakai untuk bayar ruko di sini. Ya, Tuhan itu dahsyat, amin. Amin. Oke, kemudian komunitas yang positif. Pergaulan dan teman yang mensupport lebih baik. Amsal 13 ayat 20, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa yang berteman dengan orang bebal menjadi malang. Ini sudah tahulah semuanya lah, kalau kita berteman dengan orang yang suka kita membawa kita untuk lebih baik lagi, ya kita pasti akan terpacu untuk menjadi lebih baik. Kalau berteman dengan orang yang malas, ya pasti kita akan malas-malesan. Ya. Kemudian memiliki tekad, ini yang tadi saya sudah ngomong ya, menghadapi proses bukan instan. Ada rasa sakit yang bertumbuh, itu betul. Yang sudah merasa levelnya lebih naik nih, secara spiritual, secara kehidupan, pasti merasa bahwa ada rasa sakit yang bertumbuh, betul ya. Karena kita di proses itu kan ada rasa sakit ya. Tapi kan sampai dengan level yang ke atas, wah kita seneng nih, tercapai akhirnya gitu. Diperlukan kesabaran dan ketekunan. Kadang kita ini kalau udah setengah jalan rasanya lama banget. Kok nggak naik level, kita harus sabar, siapa tahu sedikit lagi. Tekun, persisten, itu perlu. Kemudian, apakah Tuhan mau kita naik level? Menurut saudara gimana? Mau nggak? Mau ya, banyak sekali ayatnya, Ulangan 28 ayat 13. Coba kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3.
Ya, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau naik turun apabila engkau apa? Apabila apa? Terus harus dilakukan. Ada nggak orang naik level tanpa ada perjuangan? Nggak ada. Orang sekolah pun juga naik level pasti ada perjuangan. Ada tes, ada exam, ada presentasi yang harus dilakukan. Jadi kebanyakan orang kalau berpikir, wah berkatku kok belum datang-datang ya. Ini nggak cuma ngomongin uang atau materi atau harta, tapi kayaknya posisi kok nggak naik-naik ya. Lah kamu usahakan apa enggak gitu loh. Contoh kalau kamu anak Tuhan, ya kamu dengerin perintah Tuhan. Kamu lakukan dengan setia, baru kamu bisa diangkat Tuhan menjadi kepala bukan menjadi ekor. Ini saya saksikan yang tadi saya bilang dari gedung pajak kita keluar dari situ. Itu perlu banyak kerendahan hati untuk bisa keluar dari situ. Percaya? Karena banyak orang yang sudah nyumbang itu ya bukan hanya jemaat, ada orang luar, ada bisnismen. Pasti kan nyala-nyalain ya. Itu kan kita punya harga diri itu udah kayak diinjek-injek. Lu gimana sih bikin gereja kayak begini-begini? Betul kan? Omongan orang itu tuh pasti ada. Dan kalau kita tidak melakukan, saya dan Pastor Nathan tidak melakukan merendahkan diri, mau diinjek-injek orang, nggak akan kayak sekarang. Tapi diinjek orang enak nggak? Direndahkan orang enak nggak? Nggak enak. Tapi saya bilang sama Pastor Nathan begini, nggak apa-apa kita diinjek-injek orang, asal Tuhan nggak nginjek-injek kita. Asal Tuhan tidak merendahkan kita. Di mata Tuhan kita ini berharga. Jangan berpikir bahwa kita direndahkan orang tuh kita pasti rendah lah. Enggak. Tuhan tuh akan mengangkat kita kalau kita rendah hati. Tuhan akan mengangkat kita kalau kita mendengarkan perintah Tuhan dan melakukannya. Kemudian Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia. Ini sama juga ya dengan melakukan perintah Tuhan. Ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kemudian Matius 5 ayat 41, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalanlah dengan dia sejauh 2 mil. Ini saya ingat banget presentasinya Ricky. Biasa orang berjalan begini ya, kita berjalan lebih dilebarkan lagi. Ya kan? Orang berjalan 1 mil, kita langsung berjalannya 2 mil. Di dalam pekerjaan, di dalam hidup kita semuanya sama. Kalau kita dikasih job desk A, kita maunya A kuadrat, betul? Kita lakukan A kuadrat, itu namanya kita anak Tuhan. Karena Tuhan juga sudah ngomong, kalau kamu dipaksa untuk berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Biar orang melihat kita bahwa kita tuh memuliakan Bapa yang di surga. Jangan kita cuman lihat-lihat Alkitab, baca Alkitab, saya nggak tahu ya, semoga ini semuanya yang di sini sudah baca Alkitab setiap hari. Jangan mengambil ayat-ayat saja, baca keseluruhannya. Kalau mau perlu puasa, puasa. Kita harus tingkatkan semua spiritual kita itu. Karena bagaimanapun iblis itu tetap aja mengincar kita kemanapun. Karena kita tuh seperti ikan di dalam akuarium. Bukan hanya iblis, tapi banyak orang juga ngeliatin kita terus. Ini ikan kok muter-muter aja ya. Enggak berkembang biak. Semua kita harus berkembang. Area apa saja kita harus naik level spiritual. Spiritual ini saya tidak akan membahas banyak. Saya kasih contoh, kita semuanya anak Tuhan, datang ke gereja hari Minggu, datanglah doa, bayar persepuluhan, memberi persembahan, mengasihi sesama, banyak banget. Kenapa saya ngomong spiritual? Karena kalau spiritualnya kita nggak benar, yang lain-lain itu nggak akan bisa naik. Fisik, ya, material, keuangan, akademis. Mungkin kita punya akademis yang bagus lah, tapi kalau kita nggak punya spiritual dan karakter yang baik percuma juga.
Spiritual itu bisa dikembangkan dengan itu yang tadi saya ngomong. Bukan hanya cuman hari Minggu tok ke gereja, nggak cukup. Setiap hari kita harus belajar firman Tuhan, harus dimengerti. Kan tadi kitab Ulangan tadi udah bilang ya, kamu akan saya bawa naik dan buka turun menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, tapi harus apa? Melakukan firman dan mengerti kehendak Tuhan. Jadi naik level itu bukannya jatuh dari langit blek gitu, enggak. Harus kita usahakan. Keselamatan itu harus kita perjuangkan, harus kita pertahankan. Jangan sampai kita dapat keselamatan, kita enggak pertahankan. Pertahankan dengan apa? Ya kita melakukan kehendak Tuhan. Salah satunya apa? Bukan hanya mengasihi sesama dan segala macam-macamnya. Persepuluhan itu harus, karena itu miliknya Tuhan. Sekali lagi saya ngomong bukan karena gereja ini butuh, enggak. Gereja bisa mana aja butuh. Dari support mana aja bisa. Tapi kalau saya tidak ngasih tahu ini, saya nanti yang kena sama Tuhan karena menjadi tanggung jawab saya. Kemarin ayatnya udah di-share sama Pastor Nathan ya waktu di doa. Terus berikan persembahan, berikan hidupmu. Tuhan kadang tidak butuh semuanya itu, uangmu dan segala macam. Ini hanya sebagai kita orang Kristen, kita harus bayar persepuluhan. Ya, kemana tempat yang kita sudah merasa kita bertumbuh dan berbuah. Secara fisik, ini ada tagline-nya kalau orang dunia olahraga itu apa ya? Di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat ya? Benar ya? Ya, di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Nah tubuh kita ini kan, hidup kita terdiri dari tubuh, jiwa dan roh ya. Kalau tubuhnya enggak sehat, jiwanya juga nggak sehat. Nah, makanya fisik ini penting. Kita kadang perlu untuk berolahraga, tingkatkan gitu ya, jalan kaki atau apa. Saya lihat ada beberapa di sini yang bagus ya. Jadi keep up. Material kita naikkan juga. Dulunya nggak punya rumah ngemper. Sekarang punya rumah. Lah itu kan naik level. Harus diusahakan. Jadi terpacu ya. Keuangan juga sama. Kita punya pekerjaan A misalkan gajinya segini-segini aja kamu udah dapat pengalaman. Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Oke lah kita ditawarin pekerjaan yang lebih baik lagi dengan gaji yang lebih baik ya harus kita ambil dong. Akademis juga. Saya ini orang yang saya tahu saya ini bukan orang yang terlalu akademis seperti Pastor Nathan. Jadi saya ini orangnya lebih ke aplikasi ya, lebih ke doing something gitu. Kalau Pastor Nathan orangnya kan lebih akademis. Dia bisa belajar macam-macam. Kadang apa yang nggak dipikirkan orang aja dia bisa pikirin gitu ya. Jadi saya kadang pusing sama dia, jelimet banget cara mikirnya itu panjang banget, ke depan banget dan segala sesuatunya itu dipikirkan ya. Betul. Tapi saya bukan orang yang seperti itu, tapi saya belajar. Sebagian dari saudara sudah tahu laundry di bawah itu kan saya yang kelola. Dan itu saya dapatnya juga dari Tuhan. Tapi saya berpikir begini, kemarin saya ngajak ngobrol sama Pastor Nathan di meja makan setelah antara anak-anak sekolah, saya bilang begini, kamu kalau investasi saham itu caranya gimana ya? Dia kan udah kaget gitu ya. Terus dia bilang, emang kenapa? Ya saya mau belajar, aku bilang gitu. Saya mau belajar, saya pengen ngerti gitu. Terus dia bilang gini, yang ngajak dia ngomongnya tuh enggak kayak memberikan edukasi gitu ya, ngomong gini. Udahlah nanti gini, pokoknya nanti dipikir saya ini minta untuk dicukupkan gitu loh. Karena saya pengen belajar saham gitu, tapi saya nangkep dari gayanya dia ngomong itu. Terus dia ngomong begitu, terus aku bilang gini, lah kan kamu kan sekarang kan punya investasi saham kan? Kalau semisalnya kamu mati ya toh, kan investasi saham itu kan saya nggak ngerti apa-apa gitu loh, nggak fasih gitu loh. Terus dia bilang gini, udah nggak apa-apa, pokoknya nanti kalau investasinya itu masih ada dan aku nanti sudah meninggal, itu kamu bisa ambil semuanya. Loh, aku bukannya mau ambil, justru aku tuh berpikir begini.
Kalau itu misalkan sudah tidak ada, kamu tidak ada lagi, aku pengen nerusin itu untuk dikembangbiakan, bener nggak? Bukannya diambil, saya bilang, lah kalau diambil semua ya habis tah. Aku bilang begitu buat apa? Justru saya pengen belajar gimana untuk naik levelnya supaya bisa berkembang, betul nggak? Nah mulai dari situ dia langsung diem. Dia langsung diem. Soalnya mungkin saya ekstrim ya kalau ngomong nanti kalau kamu mati terus itu mungkin ya. Soalnya saya nggak bisa terlalu muter-muter gitu loh. Kalau ngomong tuh apalagi sama suami sendiri ya langsung aja kan ya Ibu ya. Langsung aja saya bilang kalau kamu udah mati nanti itu yang ada di situ bagaimana ya kan? Saya nggak ngerti. Ya itu bisa dikeluarin. Aku ngerti bisa dikeluarin. Tapi gimana cara melipat gandakannya kan aku perlu. Kalau dipakai doang ya selama-lama habis. Saya sih pengen belajar ya. Ini akademis mungkin buat saya naik level ini tuh agak-agak susah. Hari ini pun saya agak susah. Biasanya saya bawanya enggak ini. Yang kalau saya khotbah saya bisa bawa kertas. Lah hari ini saya mau naik level, saya paperless. Puji Tuhan bisa. Saya mau buktikan gitu loh. Bahwa kita ini semuanya harus naik level dari segala hal. Dan kita harus belajar. Ada teman saya yang buka email aja enggak bisa. Apalagi yang modelnya udah kayak emak-emak kayak begini. Kalau mau belajar apapun tuh ribet banget gitu. Dan Pastor Nathan juga bilang, tahu punya HP canggih cuman bisa buat WA doang. Ngirim foto, WA, ceprek-ceprek foto, masukin ke IG, cuman itu doang. Ternyata saya paperless hari ini saya masukin ke file, ya kan? Saya bisa transfer tuh, masukin ke USB. Kemarin saya sudah minta Pastor Nathan untuk lihat, ya. Terus dia bilang gini, kok fontnya kecil banget, 20. Lah aku kan gak pernah realize gitu loh. 20 ternyata, kamu harus gedein, 48, 60. Oh ternyata saya gedein semua ya, saya gedein semua ini juga struggle loh. Kalau itu kan jadi dari kotaknya itu kan jadi keluar semua ya. Keluar semua, saya ceklek, enter, kok udah bisa ke slide berikutnya ya. Terus saya copy paste begitu. Ya saya berusaha untuk belajar dan belajar terus karena 5-10 tahun ke depan kita nggak ngerti loh, kita nggak ngerti. Kemudian kita tidak boleh diam di tempat. Terakhir ya, ini saya suka dengan Pak Ridwan Kamil ini. Dia bilang perubahan itu harus dijemput, ia tidak bisa ditunggu. Wah, saya setuju banget. Kita mau berubah, ya dari kita sekarang nih mau berubah apa enggak. Itu nggak bisa ditunggu-tunggu lagi, mau nunggu siapa? Nunggu sampai Tuhan datang udah terlambat. Ya, oke, saya akan kasih satu ayat lagi ya. Yohanes 15 ayat 2-4. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, tadi kan saya menganjurkan kita semua untuk berbuah, untuk naik next level ya. Level up untuk berjalan extra miles. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Yang tidak berbuah itu dipotong, terus yang berbuah masih dibersihkan. Ya, jadi yang sudah berbuah ini bukannya enak-enak aja, yang berbuah pun masih dibersihkan. Supaya apa? Ia lebih banyak berbuah. Kemudian kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Kemudian tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Pokok anggur itu kita percaya bahwa Tuhan Yesus, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam Tuhan. Artinya melakukan firman dan memahami firman setiap hari. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kami mau terus hidup di dalam Engkau Tuhan. Biar Engkau terus hidup di dalam kami. Kami mau berbuah. Kami tidak mau dipotong. Kami mau berbuah. Kami mau dibersihkan. Sehingga kami boleh berbuah lebat. Kami mau naik level. Kami mau berjalan extra miles bersama dengan Engkau Tuhan. Kami mau menunjukkan kepada dunia
bahwa kami bisa. Kami anak Tuhan, kami diberkati, kami diberi kekuatan Roh Kudus untuk memampukan itu semua. Kami tidak gampang putus asa, kami tidak gampang putus harapan, karena Engkau yang selalu memberi kekuatan di dalam hidup kami. Dan kami selalu hidup di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Oleh karena itu bawalah setiap damai sejahtera, sukacita, pengharapan, kasih ke dalam rumahmu, ke dalam apapun yang kau kerjakan. Kau akan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Dan kita yang siap menerima berkat Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Bersyukur